Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga, terutama iman Islam dan sehat walafiat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari kita perbanyak salawat kepadanya. Siapa yang membaca salawat kepadanya sekali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan satu topik yang sangat indah dan menarik. Seumpama pohon durian. Seumpama pohon durian. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ayat-ayatnya itu ada 2. Jadi ayat-ayat Allah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca ini adalah ayat-ayat qauliyah, seperti ayat yang akan kita bacakan dalam surah Ali Imran ini, ayat yang selalu dibaca para imam kita karena penting untuk perenungan. Dan ini pula sekaligus termasuk ayat-ayat yang kedua nanti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini adalah ayat qauliyah. Tapi meskipun ini ayat qauliyah, dia berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang kedua, yaitu ayat kauniyah. Ayat-ayat yang tersebar di alam semesta. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu terbatas 30 juz 114 surah. Ayatnya 6636 ayat dalam Al-Quran ini. Tapi ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat yang tersebar di seluruh alam semesta jagat raya, yang belum bisa terjangkau oleh manusia. Memang Al-Quran firman Allah ayat qauliyah ini pun belum sanggup kita, para ulama dari zaman dahulu sampai akhir zaman, tak mampu menukil, membahas, mendalami, memahami seluruh sisinya, sedemikian dahsyat dalamnya. Begitupun ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta ini, tak sanggup ilmu pengetahuan untuk membahasnya. Nah, kesempatan yang singkat ini tentang durian. Durian itu adalah salah satu pohon yang Allah ciptakan agar kita mengambil pelajaran. Makanya sebutkan tadi seumpama pohon durian. Ada apa dengan durian? Jadi semua pohon yang ada Allah ciptakan dalam semesta ini pasti memberikan pelajaran. Saya menulis buku berjudul Sekolah Anak Kita, dan di situ membahas beberapa subjudul tentang belajar dari pohon. Kalau dalam surah Ibrahim ayat 24 ini disebutkan syajaratun thayyibah. Pohon yang terbaik itu adalah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Pohon yang terbaik itu adalah pohon yang akarnya menghujam ke perut bumi, batang dahannya menjulang sampai ke langit dan berbuah di sepanjang musim. Itulah pohon terbaik. Disebutkan dalam tafsirnya adalah an-nakhlun, pohon kurma. Nah, yang kedua hari ini yang saya sampaikan ini adalah pohon durian. Kalau pohon yang terbaik tadi itu berbuah di sepanjang musim, nah kalau pohon durian berbuah musiman. Kita ambil pelajaran dari pohon durian, dan ini sebenarnya tentang kita, makanya judulnya adalah seumpama pohon durian. Saya membaginya jadi ada 4 macam pohon durian itu, dan ini tentang kita sebagai manusia. Yang pertama adalah durian tak berbuah. Nah, gitu ya. Durian tak berbuah. Jadi yang pertama dari 2 pohon durian itu yang kita ambil pelajaran adalah durian tak berbuah. Durian itu adalah pohon musiman yang berbuah pada musimnya. Nah, tapi
ada durian yang tidak berbuah pada musimnya, yang disebut tadi durian tak berbuah. Kalaulah Ramadan itu musim beribadah, tapi di Ramadan pun tak beribadah, ini udah payah kali lah ini, gitu ya. Udah payah kali lah kalau sampai durian tak berbuah pada musim durian. Ini serba susah ini, mau ditebang sayang, tak ditebang bikin kita kesal, gitu ya. Jadi kalau kami di kampung dulu, orang tua kami di Sumatera Utara sana itu, kalau ada durian tak berbuah pada musimnya, itu dibacok-bacok dahan pohonnya itu, batangnya itu. Kalau tak berbuah kau tahun depan ini, tebanglah kau, gitu ya. Jadi seakan diajaklah pohon durian itu bicara supaya berbuah, karena memang dia pohon berbuah musiman tapi tak berbuah pada musimnya, gitu ya. Tak berbuah pada musimnya, ya durian tak berbuah. Ini sama dengan manusia, musimnya lah Ramadan beribadah tapi tak beribadah juga, musimnya ke masjid tapi tak ke masjid, musimnya menolong tak masjid. Jadi ini adalah perilaku orang-orang yang memang musimnya tak berbuah. Ada gunanya, tetap ada walaupun dia tak berbuah, gitu. Yang pertama adalah durian tak berbuah. Yang kedua, ada namanya durian busuk, gitu ya. Ada namanya durian busuk. Jadi yang pertama durian tak berbuah, yang kedua ada durian busuk. Durian busuk itu adalah durian yang memang dia jatuh tapi belum waktunya jatuh. Jadi kalau ada durian jatuh tapi belum waktunya jatuh, itu busuk gitu. Coba dibuka, biasanya ada ulatnya itu, sehingga rusak tangkainya, gitu ya. Jadi kalau rusak tangkainya busuk, begitu dia belah ada ulatnya, itu durian busuk. Jadi kalau ada durian yang jatuh bukan waktunya, mestinya misalkan ada 4, 5, 6 bulan baru jatuh, ini baru 2, 3 bulan jatuh, itu berarti durian busuk. Ini umpama orang-orang yang kalau diajak dia, atau umpama kita ada orang minta sedekah, mau bangun masjid atau nolong yatim, doa apa, baru lagi dia ngomong sepatah dua kata, kita udah ngomongnya udah 10, 20, bahkan marah-marah kita, kok omelin dia, gitu ya. Jadi ada panitia masjid musola datang ke rumah, baru lagi bawa map, membawa, kita udah omel, apalagi datang sini bawa map lagi, apalagi yang rusak, gitu. Jadi dia baru mau ngomong menyampaikan maksudnya apa, kita udah nyemprot dia habis-habisan. Itu namanya durian busuk. Berarti kalau kita ngomongnya seperti itu pada orang yang mau berbuat baik, kita seperti durian busuk. Durian busuk tak bisa dimakan. Makanya Quran ini menyebutkan, kalaupun tak mampu kita berbuat baik, bersedekah, berkata yang baik sajalah. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin tatbahu azza. Jadi berkata yang baik itu lebih baik daripada kita bersedekah. Ini sudah tak sedekah, ngomongnya nyakitin, gitu ya. Jadi durian busuk itu memang salah-salah kalau kita di bawahnya kena timpa kepala kita, bisa mati kita itu, paling tidak masuk rumah sakit. Iya kalau duriannya bisa dimakan, gitu ya. Ini sudahlah dia nimpa kita, tak bisa pula dimakan. Itu namanya durian busuk. Janganlah kita seperti durian busuk ini, gitu ya. Tak bisa dimakan tapi nyakitin, gitu. Tak nolong tapi nyakitin, gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi durian tak berbuah, yang kedua adalah durian busuk. Baru yang ketiga, ini namanya durian mentah. Itu ya. Ini sedang saya tulis ini. Nanti insya Allah masuk ke Hikmah Republika ini ya. Durian mentah. Apa durian mentah? Durian mentah itu kita sudah pengen sekali makan durian, dan perkiraan kita udah jatuh dia ini, angin sudah datang berhembus, digoyang sana goyang sini, jatuh nih. Tapi tak jatuh juga dia, gitu ya. Kalau tak jatuh juga, kenapa tak jatuh? Karena memang mentah, gitu. Jadi kalau durian mentah jangan harap dia jatuh. Lebih baik katanya patah sekalian dahannya, tapi dia tak jatuh karena masih mentah, gitu. Ini perumpamaan kita. Ini sebenarnya orang-orang bakhil itu yang begini, gitu ya. Jadi kalau kita seperti durian mentah adalah orang bakhil. Udah dirayu-rayu, udah dibujuk-bujuk, udah disanjung-sanjung, pahalanya besar, segala macam ayat hadis sudah keluar, tapi tak jatuh juga, tak cair juga. Ini memang bakhil itu. Gitu. Dan orang bakhil itu dalam Quran disebutkan orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna. Itu kan, jadi udahlah bakhil, menyuruh orang bakhil, ditutup-tutupinya pula karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bakhil. Jadi kalau durian mentah itu digoyang sana pun tak jatuh-jatuh dia, karena memang bakhil. Nah, kalau kita itu, itulah bikin orang dongkol, gitu ya, berharap tapi tak jatuh-jatuh. Itu namanya orang bakhil. Dan orang bakhil itu adalah orang-orang yang sombong, dan Allah tidak suka ini. Dan kalau kita simpan macam tadi, maka itu adalah jadi penyakit buat kita. Itu yang ketiga ya. Baru yang ketiga, yang keempat sekarang adalah saya sebutnya
durian matang. Nah itu ya. Durian matang. Durian matang ini, ini dia. Sedap nih kalau yang ini. Kalau durian matang itu jangankan angin bertiup kencang, kesenggol dikit aja pun jatuh dia. Durian matang pula. Tak usah angin topan beliung itu datang menggoyang, ditiup angin sepoi pun jatuh dia. Kenapa? Karena udah matang. Ini sama dengan orang yang dermawan. Kalau orang dermawan itu tak perlu pakai ayat, pakai hadis. Kita sebutkan, Pak, ini kita lagi masjid kita kurang ini sedikit nih, ini berapa butuhnya? Sedap, nggak perlu pakai proposal gitu. Kalau yang tadi durian mentah pakai proposal udah bagus, dan saya sudah sering mengalami ini, proposalnya udah bagus tapi tak cair karena memang durian mentah. Tapi kalau durian matang cuma pakai WA saja, chat aja, ini kita semen langsung kejar 50 sak. Sedap. Kenapa? Durian matang. Berharap kita meskipun durian itu musiman, berharap kita durian matang, sehingga pada saat ada orang datang ke rumah kita maka ada yang jatuh. Masalah banyak atau kecilnya itu relatif lah, tapi setidaknya begitu ada orang datang ke rumah kita, tak kosong tangannya pulang dari rumah kita. Dan orang berkata kalau datang ke rumah bapak itu nggak pernah kosong tangan kita, setidaknya tak kosong dari harapan dan doa. Mudah-mudahan ini yang sebutkan tadi, bahwa apapun yang Allah ciptakan dalam semesta, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tak ada yang kau ciptakan di seluruh alam semesta yang sia-sia, semuanya memberikan pelajaran, dan kita tak pernah sanggup mengambil pelajaran dari seluruh dalam semesta ini kecuali kita mengatakan subhanaka faqina adzabannar, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat buat kita. Adanallahu yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.